Ada kalanya berupa barang atau pemberian. Ada kalanya berupa waktu yang disediakan khusus untuk mendengarkan keluh kesahnya. Atau berupa tindakan langsung. Yang pasti, upaya menolong tidak sama dengan pemaksaan kehendak, termasuk untuk perubahan dalam waktu singkat atau tergesa-gesa. Tiap orang mempunyai waktu dan kapasitasnya sendiri untuk berubah. Kita masih membahas mengenai Savior Complex, suatu fenomena masalah psikologis yang dialami oleh orang-orang dengan kebutuhan terlalu besar untuk menolong orang lain, bahkan cenderung memaksakan pemberian bantuannya. Saya membagi topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama, saya sudah menyampaikan pengertian, ciri-ciri, dan dampak Savior Complex. Sedangkan di video kedua, saya akan menyampaikan mengenai hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk menangani masalah ini. Untuk mengatasi Savior Complex, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, pahami bahwa tiap orang bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing. Karena itu, bukanlah tugas dan kewajiban kita merasa bertanggung jawab atas setiap masalah orang lain. Jangan sampai Anda mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk orang yang tidak benar-benar membutuhkan pertolongan Anda. Anda juga tidak perlu senantiasa menolong orang lain yang bahkan enggan untuk menolong dirinya sendiri dan memilih untuk bergantung sepenuhnya kepada Anda. Kedua, kenali motivasi Anda untuk menolong. Sebelum menolong, tanyakan kepada diri Anda dulu, apakah Anda benar-benar ingin menolongnya atau hanya ingin memuaskan hasrat ingin menolong dalam diri Anda? Jika tujuannya adalah untuk kepentingan Anda, sepertinya ada yang perlu diperbaiki. Ketiga, kenali kebutuhan orang lain untuk ditolong. Pastikan bahwa orang itu memang benar-benar butuh ditolong. Bagaimanapun, tiap orang perlu berusaha menyelesaikan persoalannya sendiri dan membuktikan bahwa dia mampu. Kalau dia sudah usaha, sungguh-sungguh, dan masih gagal juga, nah disitulah turun tangannya orang lain baru lebih berguna. Jangan sampai bantuan yang Anda berikan justru membuat orang tersebut merasa tidak nyaman. Keempat, tawarkan bantuan, bukan memaksakannya. Dengan tawaran ini, Anda cukup memberitahukan kepada mereka bahwa Anda ada dan siap untuk membantu. Namun, sebelum mereka mengiyakan, Anda tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam masalah tersebut. Kelima, kenali beragam cara untuk menolong sesama. Tindakan menolong ada macam-macam bentuknya. Ada kalanya tindakan menolong itu diwujudkan dalam bentuk kata-kata positif yang menyemangati, memotivasi, atau menginspirasi orang. Ada kalanya berupa barang atau pemberian. Ada kalanya berupa waktu yang disediakan khusus untuk mendengarkan keluh kesahnya. Atau berupa tindakan langsung. Yang pasti, upaya menolong tidak sama dengan pemaksaan kehendak, termasuk untuk perubahan dalam waktu singkat atau tergesa-gesa. Tiap orang mempunyai waktu dan kapasitasnya sendiri untuk berubah. Keenam, perhatikan keseimbangan hidup. Ada waktunya kita menolong orang lain yang tidak terlalu kita kenal. Ada waktunya kita menolong diri sendiri dan orang-orang terdekat kita. Yang penting di sini adalah semuanya perlu berimbang. Jika sampai kita menolong orang lain, tetapi mengorbankan segalanya dari diri kita, sampai tidak tidur, tidak makan, tidak punya uang, kehilangan semua barang, bertengkar dengan pasangan, anak-anak tidak bisa sekolah karena tidak diperhatikan kebutuhannya, artinya ada yang salah dengan gaya menolong kita. Ketujuh, berkonsultasi. Mencari bantuan tenaga kesehatan mental merupakan cara terbaik yang bisa dilakukan. Mereka bisa membantu mengidentifikasi segala hal yang membuat Anda merasa harus menolong orang lain. Barangkali Anda pernah mengalami trauma di masa lalu yang akhirnya mendorong atau mengharuskan Anda untuk selalu menolong orang lain. Atau mungkin saja rasa ingin menolong itu muncul karena Anda mengalami kegagalan di dalam menjalani hidup. Untuk itu cobalah introspeksi dan cari tahu apa yang benar-benar Anda rasakan. Cobalah luangkan waktu sejenak untuk mengenali diri Anda dan menyelesaikan masalah Anda terlebih dahulu. Kedelapan, bersikap tegas.
Jika ada orang yang memaksakan pertolongannya terhadap Anda, Anda bisa mengatakan kepadanya bahwa Anda menghargai tawaran bantuan dan sikap pedulinya. Namun katakan bahwa Anda akan mencoba menyelesaikan masalah Anda dahulu supaya Anda bisa belajar dan bertumbuh dari persoalan Anda. Anda juga bisa mengatakan bahwa jika dipaksa menerima bantuan, Anda akan merasa bahwa dia tidak menghargai Anda. Saya selesai dengan topik ini, sampai jumpa di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama kami dalam channel ini. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.